Shalom kekasih Kristus. Seminggu sudah renungan melekat dalam Tuhan menyampaikan sifat-sifat Tuhan. Dengan mengenal sifat-sifatnya, saya berharap agar para pendengar menjadi semakin setia dalam mengiring Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari-hari yang Kau beri dalam kehidupan kami, di mana kami juga dapat mempunyai dan memiliki kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu, agar firman yang disampaikan membawa iman percaya kami semakin terus bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami juga semakin mengenal Engkau dan bahkan semakin terus tertanam di dalam Engkau, Tuhan. Dengan demikian, kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti tentang Tuhan yang dahsyat dan setia. Dengan kebenaran firman-Mu ini juga kami dibawa untuk menjadi pribadi yang setia, karena Engkau telah membuktikan kesetiaan-Mu yang luar biasa untuk kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk terus ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu tertanam di lubuk hati kami yang baik, dan berikan kami hati seorang murid agar firman yang disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Tuhan itu setia. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 3 ayat 3, demikian firman-Nya. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Kekasih Kristus, kita tahu Allah itu setia sekalipun umat-Nya, yakni bangsa Israel, tidak setia kepada Allah. Alkitab menyatakan bahwa Israel tidak setia karena tidak percaya dengan kerja Allah. Walau tindakan bangsa Israel selalu mengecewakan, namun Tuhan tetap setia. Ketidaksetiaan mereka tidak mampu dan tidak dapat membatalkan kebenaran dan kesetiaan Allah dalam janjinya mengenai Mesias, sebagaimana yang dicatat dalam Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Kebenaran ini diwartakan kepada bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan. Tetapi bangsa Israel tegar tengkuk dan keras kepala, sehingga dari Sion akan datang penebus dan menyingkirkan kefasikan. Tercatat dalam Roma 11 ayat 25-26. Ini merupakan bukti kesetiaan Tuhan terhadap umat-Nya, di mana Ia memegang teguh perjanjiannya, sebagaimana tercatat dalam Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Semua orang dipastikan percaya bahwa Tuhan itu selalu baik, namun tidak setiap orang yang mampu mempertahankan keyakinan akan kebaikan Tuhan tersebut saat badai buruk melanda. Mengapa hal ini terjadi? Karena banyak orang belum mengenal tentang Tuhan Maha Setia yang memegang teguh akan perjanjiannya. Dia adalah Allah yang selalu setia dengan janjinya. Penyertaannya selalu terjadi meskipun berulang kali manusia tidak taat dan memberontak kepadanya. Jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan dalam menjalani kehidupan, sebab Tuhan bukan manusia. Kesetiaannya dinyatakan setiap waktu dalam bentuk pemeliharaan dan Tuhan tidak pernah gagal dalam berkarya. Kekasih, yang perlu kita lakukan hanyalah percaya dan yakin bahwa Tuhan baik bagi kehidupan kita. Hendaknya kita memfokuskan diri bukan pada persoalan yang sedang dihadapi dan terjadi, namun pusat dan perhatian kita pada Tuhan yang berkarya di balik segala perkara yang terjadi pada kehidupan kita. Hal yang harus kita lakukan saat badai buruk melanda hidup adalah yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tercatat dalam Roma 8 ayat 28. Kesetiaan Allah didasari bahwa Tuhan menepati setiap perkataannya yang penuh kasih dan kebenaran. Kesetiaan Tuhan adalah bahwa Dia ingat segala ucapannya sekalipun manusia melupakan.
menertawakan, menolak, bahkan melawan segala pesannya. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena tidak setia menurut perkataan Allah, sehingga Allah menghukum semua yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dia yang penuh kasih, adil dan benar telah menjanjikan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular tua, yaitu iblis, dan iblis diizinkan untuk meremukkan kaki keturunan perempuan. Hal yang sama, janjinya diberikan kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan dari Sarai istrinya. Dia menjanjikan sesuatu yang sulit untuk dilakukan oleh manusia dan sulit sekali untuk digenapinya. Janji Tuhan hanya dapat terlaksana karena Dia turut bekerja menggenapi janjinya. Setiap janji yang diberikannya adalah sesuatu yang melampaui akal dan pengertian manusia, sehingga manusia saat mendapat janji Allah diperhadapkan untuk melangkah dengan iman dan mata tertuju kepadanya yang memberikan janji itu setia, dan Dia yang setia itu menepati janjinya. Kekasih, untuk mengingatkan dan meneguhkan iman kita bahwa Tuhan itu setia, ada beberapa ayat firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 7 ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 145 ayat 13, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita peka, kita merasakan bahwa Tuhan itu setia dan pemeliharaannya dalam kehidupan sungguh merupakan hal yang sangat luar biasa, ajaib, dan merupakan hal yang sesungguhnya tidak pantas untuk kita terima, di mana kita sebagai manusia berdosa yang seharusnya layak dihukum, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita sedemikian rupa. Tidakkah kita juga untuk tetap setia dalam mengiring Tuhan? Mari kita balas kesetiaan Tuhan dengan penuh komitmen untuk setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Kekasih Kristus, mari kita bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati iman percaya kami, di mana firman-Mu telah menegur iman percaya kami di dalam Engkau. Seringkali saat doa kami belum dijawab oleh Engkau, terkadang kami mempertanyakan akan kesetiaan Tuhan dalam memegang janjinya. Padahal dalam renungan hari ini kami terima mengatakan bahwa Tuhan begitu setia untuk kami, sehingga Engkau mati di kayu salib. Melalui renungan inilah kami semakin diyakinkan bahwa Tuhan begitu setia. Kami tidak ragu lagi akan kesetiaan Tuhan yang luar biasa itu. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya kami juga menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam mengiring Engkau. Kami bersyukur buat renungan hari ini dan kami berdoa, ubahkan hati pikiran kami untuk terus semakin melekat dengan Engkau, agar kami dibawa menjadi pribadi yang semakin setia dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya
serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.